Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-7 sampai 16. Ibrani 4 ayat 7 sampai 16. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup, dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 4 ayat 15-16, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Judul renungan kita hari ini adalah, Menjalani Hidup yang Penuh Berkat. Ditulis oleh Tim Gulbes,
Sahabat Suara Kasih, sebagai anak-anak Allah, kita diundang untuk mendekat kepada tahta kasih karunia-Nya, sebagaimana yang diajarkan dalam Ibrani 4 ayat 16. Akses ini bukanlah hak yang diperoleh melalui prestasi atau keunggulan pribadi, melainkan merupakan anugerah dari Allah, yang memperlihatkan kebesaran kasih-Nya yang tak terbatas. Di hadapan tahta kasih karunia, kita diberikan hak istimewa untuk mengakses rahmat dan pertolongan-Nya, saat kita datang dengan penuh keberanian, bukan karena kehebatan kita sendiri, tetapi karena kasih karunia-Nya. Allah tidak hanya menerima kita, tetapi juga siap membantu dalam setiap kebutuhan dan cobaan hidup. Perjalanan hidup seringkali diwarnai dengan kelemahan dan kesalahan. Namun di hadapan tahta kasih karunia, kita tidak perlu merasa terhakimi atau terbuang. Sebaliknya, kita diundang untuk mendekat dengan hati yang penuh keyakinan, karena di sana kita akan menemukan belas kasihan-Nya yang melimpah, siap menuntun kita keluar dari kegelapan dan keputusasaan. Pentingnya akses ini terletak pada keterbukaan kita untuk menghadap Allah dengan segenap keadaan kita. Ibrani 4 ayat 16 mengajarkan bahwa kita dapat mendekat kepada tahta kasih karunia untuk mendapatkan rahmat dan mendapat pertolongan di saat yang tepat. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya dengan penuh kepercayaan, membuka hati dan hidup kita di hadapan-Nya, tanpa menyembunyikan apapun, karena kasih karunia-Nya adalah sumber kekuatan dan pemulihan yang tak terbatas. Sebagai penerima kasih karunia Allah, kita juga dipanggil untuk menyalurkan kasih karunia tersebut kepada sesama. Dengan penuh pengertian terhadap kelemahan orang lain, kita dapat menjadi saluran berkat yang membawa penghiburan dan harapan. Akses kepada tahta kasih karunia bukanlah hak eksklusif, melainkan panggilan untuk hidup sebagai agen kasih dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Sahabat Suara Kasih, di dalam kasih karunia Allah, kita menemukan kekuatan untuk bertahan, dan keberanian untuk memberikan kasih kepada orang lain. Marilah kita renungkan, melalui perenungan akan Ibrani 4 ayat 16, mari kita hidup dalam realitas bahwa kita memiliki akses kepada tahta kasih karunia, dan dalam kasih itu, kita dapat menjalani hidup dengan penuh arti, dan berbagi berkat-Nya kepada dunia di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami,
firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, saya mengundang saudara sekalian, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita sampaikan, apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan kepada Sang Pencipta, Pelindung, dan Pemelihara bagi hidup kita. Mari kita serahkan segala pergumulan kita dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.